Oke, selamat siang kepada seluruh audiens yang saya hormati. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia Second Indonesian Congenital Heart Surgery Course A to Z Tetralogy of Value Management atas kesempatan yang diberikannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ivan Joelsen Mangaratua. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani, Samarinda, Kalimantan Timur. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai pengalaman pada saat memulai TOF repair di unit saya. Sebagai latar belakang, TOF ini merupakan penyakit jantung bawaan kongenital biru atau sianotik yang sering dijumpai di populasi pasien penyakit jantung bawaan. Pembedahan pada penyakit jantung bawaan secara umum di Indonesia masih terbatas di beberapa pusat bedah jantung, dominan di Pulau Jawa, Bali, kemudian beberapa di Sumatera, di Kalimantan hanya di Kalimantan Timur, dan Sulawesi, ya mungkin hanya di Sulawesi Selatan. Dan pembedahan pada penyakit jantung bawaan khususnya yang bersifat sianotik seperti yang paling sederhana TOF ya, seringkali tetap merupakan satu tantangan bagi ahli bedah jantung muda. Mengingat begitu kompleksnya diagnosis terus penanganan baik intraoperasi maupun pasca operasi yang terkadang tidak hanya membutuhkan individual tapi membutuhkan kerjasama tim secara multidisiplin yang solid dan kokoh. Jadi pada saat saya memulai melakukan tindakan repair TOF, bukan tidak ada tantangan. Ya, seperti kita ketahui pasien-pasien TOF ini dikirim oleh teman sejawat pediatrik ataupun kardiologi kepada kami cardiac surgeon. Ya, buat saya sebagai seorang cardiac surgeon yang muda, bukan berarti saya serta-merta langsung percaya diri untuk mengerjakan pasien-pasien TOF. Ya, tetap ada yang namanya rintangan dari dalam diri sendiri, yaitu confidence ya, atau ketidakpercayaan diri sebagai seorang ahli bedah yang baru lulus atau ahli bedah yang muda. Kemudian saya juga tidak percaya diri terhadap tim saya ya pada waktu itu ya. Kemudian bingung ya. Bingung, kenapa bingung? Karena pasien sudah tahu keberadaan kita ahli bedah jantung ya. Dan kita diharapkan oleh pasien itu untuk bisa menyembuhkan mereka itu tanpa harus pergi jauh-jauh dari tempat mereka berada. Dan tapi ini mengakibatkan kebingungan juga buat saya. Kalau saya mengobati tapi saya tidak memberikan yang terbaik, itu menjadi satu beban moral juga buat saya. Dan yang paling menakutkan adalah rasa ketakutan di dalam diri kita sendiri pada saat kita diberi kepercayaan oleh teman sejawat, kemudian yang kita kerjakan tidak hasil yang optimal, malah kematian, dan itu akan membuat kita takut untuk melakukan tindakan berikutnya. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar di dalam diri saya sebagai seorang ahli bedah jantung muda pada waktu itu. Tetapi halangan dan rintangan ini harus saya hadapi dan harus saya lewati. Ya, jadi bagaimana kami menghadapi, saya bicara kami bukan saya sendiri, bagaimana saya sebagai seorang ahli bedah jantung muda yang memimpin untuk jalannya sebuah operasi jantung. Ya, jadi kalau saya hanya berpikir pada tantangan, maka saya tidak akan jalan. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, kita harus punya satu learning curve. Ya, jadi proses pembelajaran, baik itu nanti kita kerjakan secara sendiri atau kita kerjakan bersama-sama. Tetapi di fase awal saya sebagai seorang ahli bedah jantung, ya saya selalu disupervisi. Dan saya tidak pernah malu pada saat saya disupervisi, karena banyak hal yang bisa dipelajari dan banyak hal untuk bertanya kepada guru-guru kita. Sampai pada satu ketika, di satu titik, ya tim saya sudah confidence, maka saya akan berkata kepada tim, bagaimana kalau kita mencoba untuk naik ke level berikutnya, yaitu kita operasi tanpa supervisi. Dan kita harus mengetahui kelemahan tim kita dan kekuatan tim kita, sehingga kita bisa mengukur kekuatan kita sampai sejauh mana, dan kita bisa memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita punya. Dan pada di fase awal, jangan kita berpikir terlalu tinggi, kita harus memilih kasus ya. Tidak perlu kasus yang wah ya, kita memilih kasus yang benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, dengan level kita, dan pelan-pelan kita makin lama makin naik ya. Kemudian dengan kasus yang baik, pemilihan kasus yang baik, dan hasil yang baik, itu akan membangun rasa kepercayaan diri daripada tim itu sendiri. Dan selalu saya tanamkan kepada tim saya, semua kasus, apapun itu mulai dari mudah sampai dengan susah, kita harus merevaluasi. Tidak serta-merta pada saat kita mengerjakan kasus berhasil sama dengan kesempurnaan, tidak.
tetap ada beberapa hal yang harus direvaluasi, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki untuk ke depannya jauh lebih baik. Ini perjalanan tim kami tahun 2014 sampai dengan 2016 kami melakukan semua tindakan bedah jantung kami baik dewasa maupun pediatrik itu dengan supervisi dari sister hospital kami dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Dan di situ 2 tahun sampai dengan 3 tahun ini kami membangun tim mulai dari nol sampai dengan kami bisa berjalan nanti tahun 2017 sampai dengan 2019 kami bisa mengerjakan operasi ya, tapi kami masih cukup selektif di dalam memilih kasus. Yang pertama kami memilih kasus yang simple, left to right sign dulu. Setelah kami bisa mempunyai beberapa varian daripada left to right sign, kami mulai naikkan level kami dengan memberikan mengerjakan kasus-kasus yang mungkin dengan PH ataupun dengan kelainan kongenital lainnya, dan kita terus bergerak maju sampai di tahun 2019 akhir kami memutuskan untuk melakukan kasus sianotik, yaitu melakukan repair daripada TOF secara mandiri. Ya, berikutnya adalah tahun 2019 cita-cita itu bisa terwujudkan. Di akhir tahun 2019 kami mengerjakan TOF pertama kami secara mandiri pada bayi atau pada anak-anak usia 4 tahun. Ini learning curve proses kami khusus untuk operasi jantung anak. Jadi mulai dari kami disupervisi sampai dengan tahun 2016, sampai mulai kami mengerjakan sendiri, dan kita bisa lihat ini learning curve-nya cukup signifikan. Di saat kita memilih kasus dengan baik, di saat kita memilih kasus dengan selektif, ya, maka hasilnya juga akan optimal. Ini kekuatan dan kelemahan kami. Kekuatan kami mempunyai spirit kerjasama tim yang cukup baik, kalau saya bilang. Yang kedua, di hard team kami diberi support yang cukup tinggi, itu khususnya oleh teman sejawat dokter jantung maupun pediatri kami. Ya, sehingga kami diberikan kasus-kasus yang cukup ideal, dan kami berdiskusi dengan mereka mana yang harus bisa kita mana kita kerjakan, mana yang kita tidak kerjakan. Dan kami tidak malu untuk mengatakan tidak kepada teman sejawat kami, karena pertimbangan kami adalah yang terbaik untuk pasien. Ya, kami juga memilih ideal case, ya. Dan pada saat kita memutuskan untuk mengerjakan cyanotic cases, ya kebetulan saya sudah mempunyai instrumentasi dan monitoring yang cukup lengkap untuk kamar operasi maupun di ICU. Dan sumber daya manusia kami di ICU memang tidak selengkap mungkin pusat jantung lainnya, tapi kami mempunyai satu kekuatan, kami mempunyai satu tim perawat bedah jantung anak yang sudah terlatih di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Ini kelemahan kami belum punya pediatrik intensivis waktu itu. Ya, untuk saat ini sudah. Berikutnya adalah keterbatasan untuk pemeriksaan preoperatif, ya. Kami tidak mempunyai kateterisasi jantung anak, ya. Kami hanya terbatas sampai dengan MSCT kardiak, tapi itu sudah cukup membantu buat kami memilih kasus yang selektif untuk kami mengerjakan total tetralogy of repair daripada TOF ini. Dan meskipun kami tidak punya radiologis dan kardiologis, ya kami berdiri bersama-sama radiologi kami, meminta apa yang kami perlukan untuk kebutuhan pembedahan. Dan kami juga secara infrastruktur masih punya kelemahan, yaitu ventilator untuk berat badan di bawah 10 kilo, ya kami belum ada yang bisa memanage. Ya, sehingga kami memutuskan untuk setiap kali operasi jantung anak, kami memilah berat badan tidak boleh kurang dari 10 kilo. Nah, ini kasus-kasus yang kami pilih khusus untuk TOF. Satu, untuk berat badan kami pilih di atas 10 kilo. Dan kalau bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya pada kursus yang pertama, tidak lebih dari menggunakan lebih dari 1,8. Ya, atau kurang dari 1,8 kami tidak kerjakan. Dan sebisa mungkin untuk saat ini, karena berhubung kami belum punya fasilitas untuk melakukan manajemen pada MAPCA, maka kami hanya memberikan melakukan TOF repair pada kasus-kasus yang non-MAPCA. Atau ada kelainan anomali yang lain, kami tidak akan kerjakan, kami akan rujuk ke rumah sakit yang lebih mumpuni. Dan kami batasi diri kami untuk tidak mengerjakan TOF dengan gangguan kromosom seperti Down syndrome yang paling kita sering temui. Dan untuk pasien-pasien yang severe malnutrisi,
kami biasanya optimalisasi dulu sampai benar-benar berat badannya tercapai sesuai dengan usianya. Nah, ini salah satu contoh daripada pasien kami yang pertama yang kami kerjakan di tahun 2019, Desember 2019, yaitu pada anak usia 4 tahun dengan body weight-nya 15 kilo. Dia datang dengan biru, dengan clubbing finger dengan saturasi 80-85%. Ya, ini eko preoperatifnya, didapatkan VSD perimembran 1,5 cm, overriding aorta dengan moderate infundibulار pulmonary stenosis, MPA 1 cm dengan RPA 0,4 dengan LPA 0,7. Ya, ini kita lihat RPA-nya sekitar 10,5 mili, LPA-nya 9,4 dengan MPA 17,3 mili. Dan diameter aorta setinggi diafragma sekitar 9,24 mili. Ya, ini kita lihat infundibulár stenosisnya. Ini kita lihat VSD-nya ya sekitar 5,9 mili ya. Dan ini hasil CT scan-nya. Ya, di sini saya tidak bisa menunjukkan apakah koronernya melintang atau tidak. Ya. Kemudian intraoperatif kami melakukan dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru kami di kursus yang pertama, yaitu kami melakukan dengan approach median stenotomy seperti biasa aortic dengan bicuspal cannulation, hipotermi sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian kalau ada PD kita kerjakan di bawah mesin CPB ya. Kemudian klem silang aorta kita pasang, kita berikan clear cardioplegi, kita lakukan venting melalui VFO ya. Kemudian kita melakukan MPA-tomy. Jadi saya menilai arah daripada infundibulár stenosis dari PA maupun dari RA. Kemudian kita lakukan reseksi ya seluruh otot-otot infundibular yang diperlukan ya kita belah, dan inilah yang paling menakutkan di fase awal karena kita menghindari membelah atau memotong atau mencop otot-otot daripada individu ini terlalu tipis sehingga mengakibatkan RP-nya jebol. Nah, itu yang bolak-balik dari PA, RPA, PA, RA kita lakukan evaluasi. Ya, kemudian sudah mantap kita masukkan full size yang pada pasiennya harusnya 12 mili ya. Itu bisa masuk sampai dengan 14 mili dan half size-nya bisa masuk sekitar busi 10 mili. Kemudian setelah kita lakukan reseksi, kita lakukan penutupan VSD. Yang selalu saya ingat adalah menutup di daerah subaortik, di daerah pucuk yang paling kranial. Nah, itu yang terkadang saya bolak-balik ngetes kardioplegi ya untuk memastikan ada residual atau tidak. Ya, kemudian jangan lupa kita juga mengecek tricuspid valve ya, karena kita kadang asisten menarik ya tanpa sadar ya, dan kita boleh melakukan komisuroplastik kalau memang diperlukan. Kemudian saya tetap mempertahankan PFO terbuka ya, atau kita sebut dengan PFO creation. Kemudian RA kita tutup ya, jantung mulai kita hangatkan kembali dan kita di-airing. Klem silang aorta kita lepas, ukurnya waktu itu kondisi sinus rhythm ya. Kemudian kita lakukan MP apex under beating heart. Ya, saya selalu melakukan muffing kurang lebih 15 menit, dan setelah mesin CPB disapi minimal kita mengukur tekanan aorta 100/53 dengan RV 33/8, PA 27/8, saturasi oksigen 99%. Ya, meskipun cross clamp sekitar 84 menit, tetap saya menyisakan PFO creation karena waktu itu saya masih kurang confident untuk menutup PFO creation. Ya, pasca operasi seperti yang Dr. Eva pernah ajarkan, ya kita memberikan inotrop ya untuk membantu sistem jantung kanan yang tadinya mungkin restriktif ya. Kemudian kalau perlu kita membantu sistem jantung kiri dengan menggunakan adrenalin sesuai dengan hemodinamik. Ya, dan di 24 jam pertama seperti yang disampaikan kursus sebelumnya, ya kita mempertahankan CVP sekitar cukup tinggi, sekitar 15 sampai dengan 17. Ya, dan kita tidak perlu khawatir. Ya, yang penting kita monitoring hemodinamik, urin, kita pantau, kita balance cairannya dengan benar. Dan kita monitoring lab tiap 4 jam, ya, laktatnya kita periksa, ya, saturasi kita periksa,
asidosis metabolik atau tidak, ya gula darah dan semuanya kita periksa. X-ray kita periksa setiap hari. Nah, ada satu hal yang saya pelajari dari kasus ini, pada saat saya melakukan pemasangan chest tube pada pasien ini setelah selesai operasi, ya saya hanya memasang di sisi sebelah pleura sebelah kanan karena waktu itu yang terbukanya pleura sebelah kanan. Ya, tetapi saya mendapatkan satu hal yang berikutnya, saya akan pasang dua-duanya. Ya, karena mengingat kemampuan ICU saya dan keterbatasan saya untuk bisa menangani kasus komplikasi awal pada pasien-pasien TOF ini, maka saya pasang chest tube di keduanya. Dan memang benar pada 1 kali 24 jam pasca ekstubasi, pasien mengalami sedikit desaturasi kalau tidak menggunakan oksigenasi dan ternyata didapatkan di foto toraknya itu ada efusi. Ya, sehingga saya pasang chest tube saat itu juga di sebelah kiri dan akhirnya pasien bisa improve. Pasca operasi kita lakukan echo, ya meskipun tidak lengkap, tapi kita lihat di sini ada residual PS mild 30 mm Hg, ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Selama dia masih di bawah 40 mm Hg, itu tidak terlalu perlu khawatir ya. Yang penting rasio antara tekanan sistolik di aorta dengan RV dengan di aorta itu tidak melebihi 2/3. Dan kita lihat tidak ada residual VSD, ya kontaktivitas LV-nya baik, tapi mungkin PFO-nya tidak dievaluasi karena saya kurang tidak memberikan informasi itu kepada kardiologi saya. Sebagai konklusi atau sebagai kesimpulan, pada kasus yang pernah saya kerjakan, tetap yang namanya learning curve tetap membutuhkan supervisi terlebih dahulu sebagai seorang ahli bedah jantung muda. Kita butuh banyak pengalaman, dan pengalaman itu baik datang dari guru-guru kita ataupun dari pasien itu sendiri. Dan sebagai seorang ahli bedah jantung yang muda, ketika memulai repair TOF, sebaiknya kita tahu kekuatan dan kekurangan tim kita. Dan pemilihan kasus dan optimalisasi preoperatif akan memberikan hasil yang jauh lebih optimal, dan kuasai teknik operatif yang proper dan strategi selama di meja operasi, baik itu mesin CPB ataupun anestesia, ya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan pasca operasi, bila tim kita belum lengkap, sebaiknya kita sebagai ahli bedah berdiri bersama-sama dengan kardiak intensivis kita, dengan perawat intensivis kita, untuk memonitor pasien kita secara ketat, ya sampai pasien itu benar-benar lepas daripada ICU. Demikian pengalaman yang bisa saya berikan. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.